Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita termasuk orang yang mendapatkan kehormatan, yaitu disambut oleh beliau, kemudian mendapatkan minum dari telaganya, mendapatkan naungan dari panjinya, kemudian mendapatkan syafaat, dan yang terakhir adalah bersama beliau menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, suatu hari Nabi bermimpi beliau dan para sahabat memasuki kota, yaitu kota Mekah, dengan menggunakan baju ihram, kemudian mengagungkan Baitullah atau rumah Allah sambil membawa hewan-hewan kurban untuk disembelih. Kemudian mimpi ini diceritakan kepada para sahabat, yang dengan mimpi tersebut para sahabat sangat gembira sekali, sangat amat senang. Terutama adalah kaum muhajirin. Sebab sudah 6 tahun orang-orang muhajirin ini tidak bisa mudik. Kalau jenengan kemarin 1 tahun dan sekarang mungkin 2 tahun ini, tetapi di sela-sela itu jenengan masih bisa mudik. Sementara orang-orang muhajirin ini yang mulai hijrah, mulai awal hijrah itu sudah 6 tahun tidak bisa mudik. Maka kerinduan ini sangat luar biasa, sehingga ketika Nabi menceritakan tentang mimpinya itu, mereka sangat gembira sekali, dan mereka segera menyiapkan keperluan untuk melakukan perjalanan panjang tersebut. Jadi kalau dulu dari Mekah ke Madinah itu sekitar 8 hari, kalau sekarang berapa jam gitu Pak. Tapi dulu adalah 8 hari, sebab kendaraannya beda dengan sekarang. Sekali lagi kemudian mereka segera menyiapkan keperluan-keperluan untuk melakukan perjalanan panjang. Nah, berita ini kemudian tersebar di sekitar Madinah, maka sebagian orang-orang Badui, orang-orang Arab desa itu kemudian ada yang ikut, sehingga jumlah mereka sekitar 1.400 sampai 1.500-an. Maka berangkatlah rombongan besar ini tanpa membawa senjata. Memang tujuannya bukan untuk perang. Mereka hanya membawa alat-alat untuk keperluan dalam perjalanan. Misalnya alat berburu, kemudian pedang untuk menyembelih hewan kurban, dan lain-lain. Untuk apa? Supaya mereka atau orang-orang yang dilewati oleh rombongan Nabi ini, jadi mereka sekali lagi menggunakan baju ihram, supaya orang-orang yang atau suku-suku yang dilewati Nabi yang masih bersekutu dengan orang-orang Quraisy, mereka tidak menyerang rombongan tersebut. Para jamaah rahimakumullah, meskipun tidak ada perang, namun Nabi tetap waspada kemungkinan yang terjelek. Barangkali tiba-tiba kemudian diserang. Maka Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Bishr bin Sufyan dengan 20 pasukan kuda untuk memeta-metai pergerakan daripada orang-orang Mekah. Maka didapatlah laporan dari
Bishr bin Sufyan ini yang mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy telah mendengar keberangkatan rombongan ini. Untuk itu kemudian mereka keluar dengan anak-anak mereka, dengan istri-istri mereka, yang mereka menggunakan kulit-kulit harimau. Mereka bersumpah bahwa engkau tidak boleh memasuki Baitul Haram untuk selama-lamanya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi setelah itu, Pak? Musyawarah. Maka kemudian Nabi musyawarah dengan beliau mengusulkan dua pilihan. Yang pertama adalah menundukkan orang-orang yang masih punya kerabat dengan orang-orang muslimin. Sebab kerabat mereka masih banyak yang berada di Mekah. Yang sebenarnya mereka keluar itu hanya karena sungkan atau takut aja. Mereka sebenarnya tidak mau keluar. Dengan harapan kalau mereka tidak ikut keluar, maka kekuatan orang-orang musyrik menjadi lebih sedikit. Kemudian yang kedua yang diusulkan oleh Nabi adalah memasuki Baitul Haram dengan konsekuensi siapapun yang menghalangi akan diperangi hingga rombongan kaum muslimin bisa memasuki kota Mekah untuk tawaf dan umrah. Nah, para jamaah rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar segera memberikan pendapatnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Akan tetapi kita datang hanya untuk melaksanakan umrah. Namun apabila mereka memulai dengan peperangan, maka kita akan memerangi mereka. Ini pendapat daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian seluruh rombongan setuju dan sepakat dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sekarang kita lihat bagaimana orang-orang Mekah, keadaan di Mekah. Setelah mendengar keberangkatan rombongan Nabi, mereka segera mengadakan musyawarah untuk membahas bagaimana caranya supaya rombongan Nabi ini tidak bisa masuk Baitul Haram. Mereka kemudian memberangkatkan pasukan-pasukan untuk menjaga pintu-pintu masuk menuju Mekah. Di antaranya adalah pasukan Khalid bersama dengan 200 pasukan kuda yang menuju pintu masuk utama, yaitu Qurra al-Ghanim. Maka ketika Khalid ini sampai atau sudah melihat rombongan kaum muslimin, saat itu sedang melaksanakan salat zuhur. Khalid ini mengatakan, mereka pasti lengah. Andaikan kita menyerang mereka, dan serangannya adalah serangan secara serentak, maka kita akan bisa mengalahkan mereka. Itu kata Khalid. Sehingga kemudian Khalid ini memutuskan untuk menyerang kaum muslimin ketika waktu sholat berikutnya. Berarti sholat apa, Pak? Sholat asar. Oke, sholat asar. Khalid sudah ancang-ancang untuk menyerang secara mendadak ketika waktu sholat asar. Nah, para jamaah rahimakumullah, ternyata sebelum sholat asar Allah menurunkan syariatnya berupa sholat khauf. Kecelik lagi nih. Maka kemudian kesempatan itu pun lepas dari Khalid. Sebab ketika sholat asar sudah menggunakan sholat khauf, yaitu sholat yang modelnya bergantian, ada yang berdiri, ada yang dan sebagainya. Nanti pembahasannya tersendiri. Nah, para jamaah rahimakumullah, mengetahui rombongan yang dihadang oleh pasukan Khalid di jalur utama itu, maka beliau mencari jalan alternatif yang medannya lebih sulit supaya susah untuk diikuti. Bukan karena takut, Pak, tetapi karena untuk menghindari bentrok, untuk menghindari perang. Nah, pergerakan rombongan ini nampaknya luput daripada pantauan Khalid.
Begitu Khalid menyadari, mungkin ditinggal tidur atau apa gitu. Ketika Khalid menyadari, ternyata Khalid ini hanya mendapati kepulan debu di kejauhan. Berarti mereka sudah berangkat. Maka dengan segera Khalid ini kembali ke Mekah sambil memberitahu orang-orang yang dilewati, suku-suku yang dilewati, agar hati-hati, agar waspada, barangkali kaum muslimin kemudian menyerang mereka. Itu yang dilakukan oleh Khalid. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah melalui medan yang cukup berat, rombongan ini, kemudian rombongan Nabi ini sampai di tempat pemberhentian di daerah Hudaybiyah yang disebut dengan Saniyatul Murar. Jadi sekitar 22 kilo dari Mekah arah tenggara. Tiba-tiba Al-Quswah, yaitu onta Nabi, itu kemudian menderum. Menderum niku duduk dan berhenti. Maka orang-orang pun mengatakan, biarkan dia beristirahat untuk sejenak. Biarkan Al-Quswah beristirahat untuk sejenak. Nah, setelah agak lama, kemudian beliau, Nabi, itu memerintahkan ontanya, biasanya apa nih, tali kekangnya digoncang, ditarik. Ternyata onta ini tetap menderum, tetap duduk, tidak mau berdiri. Setelah dicoba beberapa kali, kemudian Nabi mengatakan, tidaklah onta ini mogok, sebab itu bukan tabiatnya. Akan tetapi dia ditahan oleh zat yang dulu pernah menahan pasukan gajah. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, jika mereka orang-orang Quraisy itu meminta kepadaku sesuatu rencana untuk menghormati apa-apa yang telah disucikan oleh Allah, tentu akan aku berikan. Itu kata Nabi. Nah, zat yang menahan pasukan gajah itu sinten? Sinten, Pak? Nggih, Allah. Dulu tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Sebab di saat itulah Ka'bah akan diserang oleh seorang raja yang bernama sinten, Pak? Abroha, penguasa Yaman. Apa sebabnya Abroha ini ingin menyerang Ka'bah? Sebab ada pemicu awalnya. Jadi Abroha ini membuat semacam Ka'bah di Yaman. Untuk apa? Untuk menyaingi Ka'bah yang berada di Mekah, supaya orang-orang datang ke sana. Dengan orang-orang datang ke sana itu kemudian pemasukan daripada Yaman menjadi lebih besar. Nah, ada orang Arab yang ngencingi tempat ini, Pak. Ka'bah buatan Yaman ini. Maka disitulah kemudian Abroha ini ngamuk. Sebenarnya mulai awal sudah ingin menyerang Ka'bah. Untuk apa? Supaya Ka'bah itu roboh, kemudian orang-orang berpaling kepada Yaman untuk mendapatkan devisa, kira-kira ngoten. Itulah yang terjadi. Maka kemudian Abroha menyerang Ka'bah dan akhirnya dihentikan oleh Allah dengan burung-burung kecil yang disebut dengan ababil di surat Al-Fil. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian beliau membentak Al-Quswah. Napa Al-Quswah ini, Bapak? Onta daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian onta itu kemudian bangkit, kemudian berjalan sampai di ujung daerah yang namanya Hudaybiyah tadi. Onta ini kemudian berhenti di dekat sumber mata air. Kemudian mereka mengambil air itu, namun ternyata air ini sangat kurang sekali dibanding dengan keperluan daripada rombongan tersebut. Rombongannya sekitar 1.500. Maka kemudian mereka melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami kehausan, kami kekurangan air. Maka kemudian Nabi menyuruh seorang sahabat untuk menancapkan anak panah tersebut ke mata air itu.
dengan segera mata air itu kemudian alirannya menjadi deras. Maka rombongan ini selain meminum juga mengisi tempat-tempat air untuk persediaan, hingga rombongan ini merasa puas dan tempat-tempat air mereka penuh semuanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, Nabi mencurahkan segenap kemampuannya untuk memahamkan orang-orang Quraisy bahwa beliau tidak menghendaki peperangan. Beliau hanya ingin mengunjungi sekaligus memuliakan Baitullah yang merupakan hak semua orang, termasuk orang-orang muslimin. Orang-orang Quraisy pun ingin memastikan hal tersebut. Maka mereka juga menyelidiki orang-orang muslimin ini. Barangkali nanti terjadi peperangan. Jadi orang-orang Quraisy pun sebenarnya tidak menginginkan perang karena mereka belum siap. Maka sebisa mungkin mereka bisa menghalangi Nabi, tetapi dengan cara yang damai. Itu yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy juga. Nah, di saat rombongan Nabi ini beristirahat, datanglah Budail bin Warqa al-Khuzai dengan beberapa orang dari suku Khuza'ah, kemudian menyampaikan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sungguh mereka telah bersiap-siap untuk berangkat ke Hudaybiyah dengan membawa pasukan. Mereka hendak memerangi dan menghalangi engkau untuk memasuki Masjidil Haram." Maka kemudian Nabi mengatakan kepada suku Khuza'ah ini, "Bisakah engkau menyampaikan kepada mereka pesan saya ini?" "Siap wahai Rasulullah." Maka kemudian mereka kembali kepada orang-orang Mekah dan menyampaikan, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian telah terburu-buru dalam bertindak terhadap Muhammad. Sesungguhnya Muhammad datang tidak untuk berperang, tetapi untuk memuliakan Baitullah, yaitu Baitul Haram." Lalu bagaimana tanggapan orang-orang Quraisy? Apakah mereka tetap ingin menyerang kaum muslimin ataukah damai? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.